Izin saya share screen ya. Baik, saya menyapa dulu Bapak Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bu Ola, saya kebetulan Ketua Prodi S3 Manajemen dan Kebijakan Publik Divisi Pol UGM. Terima kasih untuk Prof. Laksono yang telah melibatkan kami dari MKP untuk join pada acara yang sangat penting ini. Karena ini background-nya adalah teman-teman dari Fakultas Kedokteran, pasti sangat jauh berbeda dengan apa yang kami pelajari di ranah manajemen dan kebijakan publik. Untuk itu, di bagian saya akan bicara yang praktis, yang kami lakukan kalau kami melakukan penelitian kebijakan publik itu. Kemudian nanti di bagian besok, Mbak Indri akan bercerita bagaimana sih penulisannya, yang biasa kami lakukan juga. Oke, ini hal yang praktis Bapak Ibu, sangat tidak teoritis. Pertama, ini kita ya, menu kita belajar hari ini, yaitu tentang harus tahu sedikit tentang siklus kebijakan, output kebijakan, dan riset kebijakan itu apa saja. Ada 3 hal penting. Pertama, siklus kebijakan. Ini materi kami di ranah S1, S2, S3 itu, kami kalau belajar kebijakan pasti punya siklus. Siklus ini dimulai dari agenda setting. Agenda setting itu adalah keluarnya sebuah ide. Apakah ini penting untuk diangkat ataukah ini tidak penting? Nanti ada perdebatan di situ dan kami menamainya adalah agenda setting. Kemudian setelah setelah pemerintah daerah atau setelah organisasi atau apapun itu ya, itu merasa isu ini penting untuk diangkat, kemudian kita beralih ke tahap yang namanya policy formulation. Bagaimana kebijakan itu diformulasikan. Nah, untuk kebijakan itu dapat diformulasikan, pasti ada serangkaian aturan-aturan. Nah, aturan ini memang kami pelajari secara detail 1 semester ya, tetapi mungkin ini nggak terlalu bermanfaat untuk kita ketahui secara detailnya, policy formulation ini. Karena misalnya kami punya yang namanya, ini harus, apakah pendekatannya bottom up, apakah top down, ataukah hybrid, ataukah dua-duanya. Ini yang biasanya kami exercise ketika kami melakukan policy formulation. Kemudian setelah policy formulation, kita kenal yang namanya policy implementation, yaitu bagaimana kebijakan publik ini diimplementasikan. Kadang-kadang kita bingung ya, kok ada kebijakan yang sama tapi berhasil di daerah tertentu, tapi gagal di tempat lain. Apa sih itu faktornya? Nah, ini banyak Bapak Ibu, kita belajar juga misalnya faktor kondisi sosial politik, lingkungan organisasi, lingkungan birokrasi. Itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi. Ada mahasiswa kami, mahasiswa Prof. Laksono, saya dan Pak Nanang dari Politik dan Pemerintahan itu sedang melakukan kajian mengenai vaksinasi. Nah, ternyata angka yang paling rendah cakupan vaksinasi itu ada di Aceh dan ada di beberapa daerah tertentu. Nah, kalau kita bisa lihat kok bisa ya kebijakan yang sama, kok angkanya rendah di Aceh. Itu kita bisa dekati dari misalnya pendekatan politik bahwa ada politik dan agama ada di sana itu yang mempengaruhi kenapa orang punya resistensi yang tinggi pada kasus vaksinasi misalnya di Aceh. Kasusnya datanya seperti itu yang terungkap. Ini banyak nanti Bapak Ibu faktor yang bikin sebuah kebijakan itu berhasil atau gagal. Faktor yang bisa kita jelaskan misalnya leadership. Gaya leadership itu beda. Kalau kami misalnya, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, gaya misalnya antara Pak Ganjar dengan Bu Risma, itu dua-duanya punya kepedulian yang sama, tanggung jawab, kata highlight-nya adalah mereka bertanggung jawab akan daerahnya, akan masyarakatnya,
tapi mereka punya cara yang berbeda dalam mendekatinya. Misalnya kemarin, kalau ambil contoh ketika kasus demo Omnibus Law itu, Pak Ganjar bahasa tubuhnya itu kan duduk di bawah ngomong dengan anak SMK, dia apa dan macam-macam itu ya. Bu Risma berdiri pakai helm marah-marah dengan pendemo. Tapi esensinya sama. Esensinya sama bahwa mereka sedang melindungi sedang melindungi warganya. Nah, gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ini itu seringkali mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan, gitu. Jadi nanti ya Bapak Ibu jangan jangan misalnya kaget kok ada rumusannya, ada kasus kebijakan kesehatan ini berhasil, padahal sederhana tapi kok di sebuah daerah nggak berhasil. Itu dengan mudah dijelaskan dari faktor leadership, dari faktor lingkungan birokrasi, seperti itu. Itu policy implementation. Kemudian kalau setelah policy itu diimplementasikan, kemudian kita melakukan assessment. Yang ini adanya dalam tahap policy evaluation. Ada beberapa pendekatan nanti Bapak Ibu untuk mengassess sebuah evaluasi itu. Nah, ketika evaluasi sudah diteliti, di-assess, kita punya dua hasil. Ini mau dirubah, di-change, atau diputuskan, dihentikan kebijakan ini. Nah, setelah itu, semua itu tahapan selesai, biasanya kita datang lagi ke tahapan pertama. Mengapa begitu? Karena kebijakan itu umurnya kan tidak lama. Kelemahan dari kebijakan di Indonesia itu adalah tidak ada masa berlakunya. Padahal lingkungan berubah, tuntutan zaman, tuntutan publik juga berubah, tapi kebijakannya nggak bisa mengikuti perubahan itu dengan cepat. Bahas satu kebijakan, berantemnya lama sekali. Yang Bapak Ibu kan pasti mengikuti ya, kebijakan yang fenomenal Omnibus Law itu bahasnya kecepatan salah, bahasnya kelamaan juga salah. Jadi memang kalau kita belajar tentang kebijakan, itu seperti belajar sebuah art, seni sekali. Mana ya yang tepat? Waktu berapa lama waktu yang bisa untuk untuk sebuah kebijakan itu diformulasikan. Nah, beyond semua ini, kita harus memahami bahwa kebijakan itu tidak pernah ada yang berfungsi sebagai panacea, sebagai obat dari segala penyakit. Tidak ada kebijakan yang mampu menyelesaikan semua hal. Itu tidak ada, gitu. Nah, kebijakan apapun, mulai dari yang kecil, parkir di sebuah daerah, kemudian kebijakan Renstra nanti itu sebagai output kebijakan, rencana strategis, itu nggak pernah mampu untuk bisa mengejar perubahan yang begitu cepat di lingkungan. Misalnya kayak kita tidak pernah membayangkan di bulan Januari kemarin kita masih punya kebijakan yang lama, sekolah, kuliah masih hal yang sama, tetapi di bulan Februari semuanya menjadi berubah. Oke, kebijakan pendidikan sekarang melalui online. Betapa banyak kemudian kegagapan itu yang muncul. Nah, itu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu merumuskan sebuah kebijakan publik, jangan, kalau bahasa kami, jangan terlalu baperan. Ada yang harus memang dilihat dari helikopter view. Makanya kemarin di awal saya minta untuk melibatkan teman-teman dari politik dan pemerintahan untuk memberi tahu gambaran bahwa ketika kebijakan itu kami bekerja, sudah merumuskan kebijakan berdasarkan evidence-based policies. Kita sudah benar merumuskannya, kita sudah benar melakukan kajiannya, kita sudah benar menuliskannya, tapi itu harus diveto oleh teman-teman misalnya di legislatif karena alasan politik gitu. Nah, ini teman-teman dari politik pemerintahan bisa memberi bayangan bahwa bagaimana sih cara bekerjanya di level itu. Kalau kami biasanya begini ngomongnya, sampai pemilu, ketika sebuah pilkada selesai, sebuah mau pemilihan menteri, gubernur, apapun itu ya, sebagai pemimpin itu namanya pekerjaan politik dan pemerintahan selesai, kemudian orang manajemen dan kebijakan publik mulai bekerja. Gitu, itu yang yang kami biasanya lakukan dalam pembagian pekerjaan dengan teman-teman di Visipol, seperti itu.
Nah, kalau yang kami pelajari, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian kebijakan, Bapak Ibu itu esensinya melakukan dua hal, yaitu memecahkan masalah dan mengelola persoalan. Cuman dua itu aja. Memecahkan masalah, lalu solusinya apa, sama mengelola persoalan. Bagaimana mengelola persoalan publik. Bagian dari sekarang, misalnya yang paling gampang dengan Omnibus Law itu adalah kita sedang mengelola persoalan publik di mana ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mengelola. Pemecahannya sudah. Pemecahannya adalah dengan kita tidak dalam rangka untuk mendukung ataupun menolak ya Omnibus Law. Cuman ini mendudukan bahwa ketika pemecahan masalah publik itu sudah dilakukan dengan Omnibus Law, apapun itu, pro dan kontranya. Nah, persoalannya setelah semua itu dikeluarkan, dipecahkan, kemudian kita harus mengelolanya. Mengelolanya apa? Termasuk bagian demo-demo, implementasi, dan pengawasan dan sebagainya ini, yang ini adalah bagian juga sebenarnya dari ranah kebijakan. Jadi pekerjaannya panjang sekali. Bayangkan mengelola persoalan publik dengan hal yang se-ekstrim ini, seluruh Indonesia, misalnya merah semuanya itu semakin perlu ketangkasan-ketangkasan. Makanya kalau dalam sekarang itu kita mengenal konsep agile birokrasi yang tangguh. Jadi ini sudah diprediksi Bapak Ibu, hal-hal yang demo dan banyak ini sebenarnya udah diprediksi bahwa ini adalah bagian dari birokrasi kita harus bisa agile atau tidak agile, tangkas atau tidak, gitu. Jadi bukan bicaranya kalau di ranah seperti ini bukan benar atau salah. Nggak ada itu Bapak Ibu, benar atau salah itu kamusnya udah hilang. Tapi tangkas atau tidak, agile atau tidak, kita mampu bernegosiasi tidak dengan hal ini. Begitu. Itu apa namanya yang kami sebut sebagai sebuah kebijakan. Jadi bukan semata menyelesaikan, kalau menyelesaikan rasanya itu mungkin teman-teman kedokteran ya, ada penyakit diselesaikan. Tapi kalau kebijakan itu tidak berusaha untuk diselesaikan tapi dikelola esensinya, dikelola ini semuanya. Ada yang apa namanya? Mungkin kalau penyakit yang udah parah kali ya, yang tidak bisa disembuhkan tetapi hanya bisa di-maintain. Ini kebijakan adalah sebenarnya penyakit publik yang sudah parah, yang kalaupun ini diberikan obat, dia nggak akan bisa sembuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita hanya mengelola persoalan publik. Gitu.